Bismillah, filosofi saham kita kali ini adalah review saham EMTK. Saham EMTK, kita akan melakukan review tentu dengan pendekatan broker summary analysis. Melihat bagaimana pergerakan upaya memahami pergerakan market maker. Tentu untuk itu pertama kita harus melihat data kondisi dari saham EMTK. Kalau kita lihat EMTK berdasarkan chart, harga tertingginya itu adalah 3070 pada 27 April 2022. Jadi tahun lalu harganya di 3070, lalu turun dan harga terendahnya adalah 585 pada 29/05/2003. Nah, chart ini kita bisa gunakan hanya untuk memahami big picture, gambaran besar dari sebuah fluktuasi harga saham. Chart ini tidak menentukan kita untuk sell atau buy. Memang ada orang yang menjadikan patokannya misalnya garis kuning ini, garis hijau, kuning, dan ungu. Garis hijau ini moving average MA50, kuning 100, ungu 200. Menjadi sebuah patokan. Saya kira ini kurang tepat. Ya. Memang populer, tapi kurang tepat. Misalnya orang kalau di bawah garis MA50, ya, maka kalau kita punya, kita jual. Kalau di atas MA50, kita tahan, dan sebagainya. Dan lalu memperhatikan support and resistance dalam menetapkan entry buy atau sell. Nah, saya kira pendapat begini relatif kurang relevan dalam metode analisis broker summary. Yang menentukan kita entry buy dan sell bukanlah chart ini, tapi upaya kita memahami pergerakan market maker. Nah, saham EMTK ini bearish, ya, elang mahkota teknologi ini bearish. Nah, untuk mengetahuinya, bagaimana kita harus melihat dulu kondisi saham ini secara faktual. Nah, kita melihatnya di KSEI, ya. Nah, ini KSEI, PT Elang Mahkota Teknologi, TBK, yang listing tanggal 12 Januari 2010. Ini saham yang cukup tua, ya, tidak seperti saham IPO masa kini yang IPO kemudian turun ke harga 50 dan tidur tidak bangkit-bangkit, ya. Mungkin delisting. Nah, yang kita butuhkan adalah melihat bagaimana scriptless dari saham. Saham MTEK ini scriptlessnya 100%, jadi seluruh perusahaan itu dijual sepenuhnya di stock market. Sehingga scriptless itu adalah lembaran saham yang kita trading di dalamnya 100% atau sebesar 61 triliun, ya. 241 miliar lembar saham scriptlessnya. Nah, kepemilikan lokal persentasenya itu 78,52%. Artinya lokal sudah cukup banyak pada saham MTEK ini, asing hanya 21,48%. Nah, saham ini indikasi apa? Bahwa kuasa market maker-nya bukan pada investor asing, tapi lokal. Nah, tapi kita perlu tahu bagaimana partisipasi asing pada saham ini. Oleh karena itu kita lihat partisipasi asing pada saham MTEK, ya. Kita coba lihat. Nah, ini adalah foreign buy sell compare with price, ya, mandiri sekuritas yang saya pakai. Mengapa saya pakai? Saya suka pakai milik negara sehingga pajaknya masuk kepada negara. MTEK itu kita lihat satu bulan ini mulai dari 5 Juni sampai 20 Juni sekarang banyak melakukan distribusi. Ini merah menunjukkan net sell asing, hijau net buy asing.
Kita lihat harganya mengalami kenaikan dari 610 sampai dengan 730 kemarin. Kita pernah naik tinggi ketika asing masuk sebesar 22 miliar ini di dalam bentuk miliar value tambahin 03 jadi 22 miliar 12,41%. Kenapa masuk ini? Bukan karena chart tadi, tapi karena asing masuk 22 miliar pada saham EMTK. Nah, inilah yang membuat MTEK menjadi saham yang menarik dan pada posisi bearish. Nah, itulah kondisi asing pada saham MTEK ya, asing pada fase distribusi. Nah, kalau kita lihat bagaimana stok market pada penutupan tanggal 20, ini kita lihat itu stok marketnya secara real kita lihat asing ada di menjelang penutupan khususnya jam 16.14 kita lihat ya, tidak ada yang terlalu signifikan masuknya asing pada saham MTEK. Mengapa asing tetap kita perhatikan meskipun 21% ya tadi ya, dia tetap menarik karena itu apabila yang saham ini dilepas maka tentu akan terjadi bearish ya, asing net sell, saham ini akan semakin turun. Nah, kalau kita lihat ini dalam broker transaction by stocknya, ini MTEK selama sebulan, mulai dari tanggal 1 Juni sampai 20 Juni, kita lihat yang beli itu BK, ini JP Morgan ya, Sekuritas Indonesia 224.788. ZP Maybank Sekuritas, ini asing juga 146.000. YU, ini kadang-kadang asing, kadang Indonesia memakai ini, SIM, IMB Sekuritas, RF Buana Capital, itu kita lihat yang 3-4 teratas saja. Ini yang melakukan net buy ya, akumulasi. Asing melakukan akumulasi dan yang jual adalah SQ, ini BCA. Kita cek ini asing atau tidak di stock history bisa. Tapi yang pasti investor lokal adalah CC, YPNI. Artinya selama sebulan ini investor lokal mulai melakukan cut loss dan asing mengakumulasi saham. Kita lihat perkembangan terakhir pada penutupan tanggal 20. Tanggal 20 kita lihat YP mulai beli ya 11.000 sedikit ya. YZ, DAZ. Nah, ini broker-broker yang tidak terlalu kita kenal dan biasanya market maker menggunakan ini. Ini bukan broker yang dipakai retail pada umumnya. Nah, yang jual CC retail juga jual dan sebagainya. Nah, ini membuat saham MTEK ini menjadi menarik. Ya. Itulah kondisi saham MTEK. Nah, kita kembali kepada chart ini. Kita lihat apakah ini sebagai tanda dari terendahnya di 565 pada tanggal 29 Mei mulai menaik. Apakah dia akan terus? Ini sudah melewati garis hijau MA100, artinya MA100 itu untuk yang pemula, moving average itu mengukur rata-rata 100 kalau 100 hari perdagangan, 200 hari perdagangan, dan 50 perdagangan. Nah, ini penting kita tahu chart ini untuk menunjukkan situasi bearish atau bullish, naik atau turunnya. Nah, biasanya ukuran di bawah MA50 ini menunjukkan saham pada posisi bearish. Nah, saham MTEK tentu bearish karena dia di bawah MA50 MA100 yang garis kuning dan tepat di MA50. Nah, kita lihat apakah dia akan melanjutkan kenaikan ya atau bisa sampai kembali kepada harga tertinggi di 3.000
70 pada 27 April. Nah, ini tentu untuk swing trade ya. Nah, ini kita bisa lihat, tentu itu semua bergantung pada kuasa market maker atau dia akan mengalami penurunan. Saya tidak memberikan rekomendasi buy atau sell, tapi kalau saya ditanya bagaimana tentang saham MTEK ini, saya akan memasukkannya dalam watchlist untuk saya trading di dalamnya dengan memantau pergerakan asing meskipun kecil dan juga melihat pada broker summary ya, mana yang mengakumulasi dan distribusi sambil menunggu momentum yang tepat untuk melakukan entry. Jadi wait and see. Saya kira itu pembahasan review saham MTEK kita kali ini. Silakan Anda kasih komentar atau saran kepada filosofi saham. Di sini tidak ada pom-pom, rekomendasi, tapi adalah pembelajaran untuk kita mengenal stock market secara critical thinking. Terima kasih, sampai jumpa.